Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma shalli wa sallim ala hadina bil karim bismi wal a'lan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Apa buktinya kita dapat nikmat iman dan nikmat Islam? Ya, salah satu buktinya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah. Banyak sekali saudara kita ketika azan berkumandang bukannya pergi ke masjid, malah pergi keluar kota. Banyak di antara kita atau saudara kita ketika azan berkumandang bukannya pergi ke masjid, malah pergi ke tempat yang lain. Ya, kalau non muslim itu tak jadi masalah gitu ya. Masalahnya ini adalah sesama muslim. Dan yang paling dikhawatirkan ketika azan berkumandang terus saudara kita pergi, terus terjadi apa-apa di jalan sehingga merenggut nyawa, ya Allah, buktinya luar biasa. Sudah meninggalkan sholat, musibah lagi, kan begitu. Yang jelas mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk tetap beristiqomah ketika azan berkumandang, kita tetap segera, kita berwudu, kita berangkat ke masjid, kita sholat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terus terang saja malam ini saya sebetulnya bimbang atau ragu kita tafsir Quran atau fikih ibadah gitu ya. Jadi sebelum saya membahas ke yang lain, karena memang di pengumumannya udah ada tafsir Quran, ya saya jaga-jaga bahwa tafsir. Tapi sebelum di depan tadi ya, sebelum kita membahas tafsir, barangkali dari para hadirin ada yang disampaikan atau ada saran barangkali. Ada ya kajian? Ya, kemarin tentang tiga apa? Oh, bahasa suatu. Berarti tiga itu di ibadah aja lah tadi ya. Nanti minggu depan nanti, karena kebetulan karena di pengumumannya tafsir Quran ya saya bawa tafsir. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seingat saya karena kita udah lama tafsir itu kita masih di surat Al-Baqarah ayat-ayat yang awal. Jadi Al-Baqarah itu terbagi tiga. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 5 itu tentang orang-orang beriman, golongan orang-orang beriman dari kalimat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan begitu ya, wa yuqimuna shalah dan sebagainya. Jadi 1 sampai 5 tentang orang-orang yang beriman. Yang ayat 6 dan 7 itu tentang orang-orang kafir. Ini jelas pertentangan ya, hitam dan putih. Orang beriman dan orang yang tidak beriman, orang muslim, orang kafir. Nah, yang ketiga di tengah-tengah, itu golongan orang-orang munafik. Itu dimulai dari ayat 8. Jadi insya Allah malam ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-8. Kita coba dulu menuliskan ayatnya. Tolong koreksi barangkali keliru cara penulisannya. Saya tidak pandai menulis karena khot itu kan ada khot Usmani, ada khot Saka. Saya sakarat nawai gitu ya, sekeinginan saja gitu ya. Nah itu. Wa minan nasi yang bawa mushaf kalau dikoreksi wa minan nasi mayyaqulu amanna
amana billahi wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini kalau tulisan aslinya pertama Abdul Wahid itu nggak ada titik-titik segala macam, nggak ada polos saja. Jadi, tapi saya bukan ingin meniru, cuma kebiasaan dulu waktu pesantren itu tidak pakai dulu sakal, baru dikasih sakal misalnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, satu ayat daripada ayat ke-8 ayat ke-8 ya. Ayat 8 daripada surat Al-Baqarah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita kepada tafsir Al-Baqarah ayat 8 ini, izinkan saya memberikan beberapa penjelasan lah ya tentang tafsir Al-Quran. Jadi cara menafsirkan Al-Quran itu menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah siyaq, yang kedua adalah sibaq, yang ketiga adalah lihat. Siyaq, sibaq, lihat. Jadi tidak sembarangan kita menafsirkan Al-Quran, nggak bisa. Contoh, misalnya ada dalam surat At-Taubah, wa qatilul musyrikina kafah, bunuhlah orang-orang musyrik semua. Gawat loh gitu. Kalau mengikuti terjemahan ya. Jadi hadirin, terjemah dengan tafsir beda jauh sekali. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Nah, itu perlu ditafsirkan. Kecuali ayat-ayat yang sharih atau ayat-ayat yang jelas. Seperti Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Itu nggak usah dijelaskan lagi, nggak usah ditafsirkan lagi. Apa itu Maha Esa, apa itu Tunggal, apa itu satu, nggak usah lagi. Gitu ya. Karena tadi tafsirkan pun udah tahu bahwa Allah itu Maha Esa. Dah, titik. Supaya tidak ada multi tafsir kan begitu. Tapi kalau ayat-ayat hukum itu memang sebagian besar harus ditafsir kan begitu ya. Yang pertama siyaq. Siyaq itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan teks. Ininya nih. Kenapa wa minan nasi dulu tidak man yaqulu dulu? Harusnya kan man yaqulu wa minan nasi. Ada orang yang berkata di sebagian manusia, kan harusnya gitu. Nah, ini teksnya gitu ya. Kenapa amanah billahi tidak amanah, misalnya amanah Allah, amanullah, kan bisa aja kan seperti itu. Nah, itu adalah secara tekstual. Nah, cara siyaq itu setidaknya kita harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kita harus menguasai ilmu lughah. Mohon maaf ya Pak ya, kita sebagai pembukaan saja. Ilmu lughah itu adalah ilmu bahasa gitu ya. Maksudnya ya jelas bahasa Arab ya Pak ya. Ilmu bahasa itu yang pertama, kita harus harus menguasai nahwu. Nahwu itu adalah tata cara penulisan di akhir kalimat. Kenapa waminan nasi tidak waminan nasu, tidak waminan nasa? Nah, ini namanya nahwu. Kenapa bilahi? Kenapa wabil yaumi? Kenapa bimu'minina? Kenapa patah? Enggak bimu'minini misalnya. Nah, gitu kan? Nah, itu nahwu, harus menguasai ilmu itu. Dan nahwu ada tingkatan, ada
tingkatan dasar Jurumiyah, tingkatan menengahnya Ibriti Mutamimah, tingkatan tertingginya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Gitu. Pernah dengar Pak? Nah, kalau pernah dengar kita berhak menafsirkan, ingat itu aja pokoknya. Walaupun dia S3, dokter, profesor, bukan jurusan bahasa Arab, tak sah menafsirkan Al-Quran karena harus memenuhi kriterianya. Kan begitu. Tapi kalau membacakan tafsir para ulama silakan. Tapi kalau menafsirkan sendiri itu tidak boleh, gitu ya. Yang pertama nahwu. Yang kedua harus menguasai sorab ketika kita berbicara ilmu lugah. Ilmu sorab itu adalah awal dan akhir kalimat, tengah kalimat. Seperti yakulu nih. Yaku, kenapa yaku? Yaku dari mana? Misalnya dari kola yakulu kaulan bahwa qaulun wadah kama kulla taqul maqul miqulun seperti itu misalnya. Atau misalnya jala saya jelisun jurusan bahwa jalisun wadaka majlisun ijlis kata jlis majlisun. Kita pernah dengar kan majlis? Majlisun itu asal kata dari jala saya jelisun majlisun. Di Islam dalam bahasa Indonesia majelis permusyawaratan rakyat. Majelis apalagi majelis rakyat dan sebagainya lah. Nah, itu artinya duduk, cuma duduknya duduk terhormat, duduk dari bawah ke atas, itu majelis namanya. Ada lagi duduk yang satu lagi qa'ada ya qu'udan bahwa qa'idun qa'ada ma'ad, itu duduk biasa. Saya berdiri duduk begini, itu qa'ada ya qu'udu. Tapi kalau ketika duduk di lantai naik ke kursi itu namanya jalasanya jelis bilusan. Nah itu namanya sorab. Jadi harus menguasai itu. Bapak Ibu tidak menguasai sorab, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Termasuk saya, karena saya bukan ahlinya gitu ya. Yang ketiga, harus menguasai ilmu balaghah. Balaghah ada 3. Ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya bayan, ada yang namanya bade. Kalau ma'ani itu pemilihan diksi kata, makna kata. Contoh, mungkin bapak-bapak ibu semua pernah baca Dalikal Kitabu, surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 2 ya. Dalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam terjemahan kemenannya silakan buka di aplikasi Qurannya. Artinya itu kitab ini. Padahal dalika dalam bahasa Arab itu artinya itu. Akan mudah-mudahan ya kan. Nah, ini ma'ani yang ngambil ilmu ma'ani. Dalam bahasa Arab yang namanya isim isyarah itu ada hada, hadihi, ada zalika. Hada ini, hadihi ini perempuan. Misalnya hadihi madrasatun, hadihi apalagi. Pokoknya ada tuntunnya, ada tak marbutohnya itu muannas perempuan. Ya. Kalau masjid hada al masjidu. Nah itu karena ada t-nya, pakai hada. Nah kalau dalika artinya itu. Tapi temannya dalika itu tilka sama gitu ya. Tapi di terjemahan kemenang dalikal kitabu itu artinya kitab ini, ya kan? Kitab ini kan. Padahal dalika itu artinya itu. Ternyata menurut ilmu ma'ani dalika itu terdiri dari 3 frase. Pertama danya hada, lamnya lam lil bu'di, kapnya kap hitam. Tak memahami pura-pura paham aja lah, ini hanya sepintas saja gitu ya. Ya. Nah, ternyata dari itu ada 3 frasa. Hada, lamnya lamil budi, kapnya kap hitam. Bahasa tafsirannya begini menurut ilmu ma'ani. Kitab ini jauh sekali dari anggapanmu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena kafir Quraisy itu meragukan tentang Al-Quran. Al-Quran ini buatan Muhammad gitu katanya. Padahal bukan, maka dijawab oleh Allah. Zalikal kitab. Ini kitab la raiba, tidak ada keraguan. Ternyata zalika itu bukan bermakna itu, tapi bermakna 3 frasa. Hada,
lamnya lam lil budi, kafnya kaf hitam. Kitab ini jauh sekali dari anggapanmu, anggap jauh lamnya lil budi itu ya. Kitabnya kafmu, berarti jauh dari anggapanmu. La raiba, tidak ada keraguan. Begitu. Itu menurut ilmu ma'ani. Ada lagi ilmu bayan. Itu ilmu bayan menjelaskan sejelas-jelasnya makna Al-Quran. Sampai bismillah aja Pak. Bismillah. Saya anggap aja ini pembukaan supaya apa? Supaya kita lebih apa ya? Lebih membangga gitu. Ternyata hasanah ilmu pengetahuan agama Islam kita itu ternyata lebih kaya. Contoh nih, ilmu bayan. Dalam Al-Fatihah ada Bismillah, Firrahman, Birrahim. Dalam surat Al-Iqra atau surat Al-Alaq ada Iqra Bismi Rabbika. Bismi Rabbika. Sebaiknya para hadirin bawa mushaf juga supaya bisa membandingkan gitu ya. Bismillah ini tidak ada alifnya, ba-nya, ya kan? Sedangkan Bismi Rabbika itu ada alifnya. Ini maknanya sama. Bismillah dengan nama Allah, Bismi Rabbika atas nama Tuhan, sebetulnya sama. Cuma kenapa ini tidak pakai alif, kenapa ini pakai alif? Rahasianya ternyata dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu pekerjaan diawali dengan Bismillah, maka secepatnya Allah akan memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sengaja nggak pakai alif supaya cepat Allah memberikan rezeki Allah di dunia dan akhir rezeki Allah di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu maksudnya. Kalau Bismi Rabbika, coba lihat asbabun nuzulnya. Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Kan kata Jibril, Iqra, mana Nabi Qori? Kata Jibril, bacalah. Mana bisa aku baca? Karena Nabi ummi gitu ya, tak bisa baca, tulis. Sampai 3 kali, mana Nabi Qori, mana Nabi Qori, mana Nabi Qori. Itu prosesnya gimana Pak? Kalau sudah begitu, ditanya nggak bisa, ditanya nggak bisa. Lambat kan? Lama. Nah makanya pakai alif, tandanya lama prosesnya. Alif dalam tajwid apa namanya? Mad. Mad itu panjang prosesnya. Itu ma'ani namanya. Ada juga ilmu bade. Ilmu bade itu gaya bahasa sastra Arab, membedakan mana Al-Quran, mana syair. Kalau Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu Al-Quran. Kalau syair, al-fil wa mal fil wa ma adraka ma fil lahu kutumul wail wa lahul jail, itu syair. Beda jauh dengan alam taro. Bagaimana cara membedakannya? Memakai ilmu badi. Karena beda sekali. Syair tidak berpahala ketika dibaca. Tapi Al-Quran, ma nazzala ala Rasulullah SAW, apa yang telah diturunkan kepada Nabi itu al-muta'abbadu bitilawatiha, menjadi ibadah ketika membacanya. Ibu membaca Quran, mohon maaf, wallahu alam, berpahala atau tidak saya tak tahu. Tapi membaca Al-Quran pasti berpahala. Itu yang membedakan badi, ini syair atau ini Al-Quran. Nah begitu ya. Ustaz, sedikit sebelum terlewat. Ya silakan. Di Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tadi ada lam, ada lam. Alif. Ya, ada alif ya. Itu apakah memang sandiwara Allah bukan seperti itu atau memang bagaimana? Sehingga kalau kita baca Bismillah, Bismillah itu cepat panggilan Allah. Tapi kalau Bismillah itu waktu yang panjang. Jadi kepada Rasulullah SAW, ini apakah memang sandiwara Allah membuat seperti itu atau bagaimana? Masalah itu sandiwara Allah itu terserah kehendak Allah. Kita nggak bisa menekannya ya. Cuma ini sekedar pengetahuan buat kita. Kenapa Bismillah di sini nggak pakai alif banyak? Dan kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu pakai alif? Ba di sini kan ada 12, ada ba takdiyah, ada ba jar. Aduh saya nggak bisa menjelaskan lah kalau tentang ba saja gitu ya. 12 mungkin berapa lama kita menjelaskannya. Yang jelas persoalannya ini pakai alif, ini tidak, kan begitu. Kenapa demikian? Ternyata penyebabnya ini ada di penyebab Imam.
Bismillahirrahmanirrahim itu penyebabnya Nabi lama sekali diajarin, disuruh membaca oleh malaikat Jibril, sampai ada 3 kali Nabi ngomong, Jibril, ma'ana biqori, ma'ana biqori, ma'ana biqori. Apa yang harus saya baca? Saya tak bisa baca. Gitu kata Nabi. Sampai 3 kali. Bapak, ibu sebagai guru kalau ngajarin anak 1 kali tak paham, wajar. 2 kali tak paham, wajar. Kalau 3 kali gimana? Karena kesel kan? Nah gitu maksudnya. Berarti panjang prosesnya mau paham kan gitu. Makanya ketika malaikat Jibril nyuruh baca ke Nabi sampai 3 kali prosesnya sehingga Nabi lancar, itu makanya memakai alif. Alif itu kalau dalam tajwid sebagai tanda mad. Mad itu artinya panjang prosesnya. Itu maksudnya. Ya lama prosesnya. Kalau bismillah, karena Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah ingin secepatnya menganugerahkan kemaharahman dan rahimannya ketika seorang hamba melakukan sebuah pekerjaan membaca bismillah gitu. Ini jangan proses lama, langsung kasih. Masa dikasihnya bentuknya apa? Terserah Allah, bentuk kesehatan, bentuk ketenangan, bentuk keamanan, bentuk rezeki, bentuk duit, itu terserah gitu. Allah ingin secepatnya. Karena apa? Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Mohon maaf Pak Imam kalau tidak puas ya. Nah itu penjelasannya seperti itulah. Karena dilihat di penyebabnya atau tekstual ayatnya gitu. Baik, sebetulnya banyak sekali ya yang harus kita miliki modal untuk menafsirkan Al-Quran. Di antaranya asbabun nuzul juga, sebab-sebab turun Al-Quran. Nggak bisa gitu aja ayat Al-Quran turun, biasanya ada penyebabnya dan sebagainya. Gitu aja. Baik, itu hanya sekedar permukaan daripada tafsir Al-Quran. Ini baru siap ya, belum lagi sibak. Nah itulah, jadi saya nanti siap aja udah banyak komponennya, apalagi sibak apa yang lihat. Yang jelas kalau sibak itu tafsir Al-Quran melihat ayat sebelumnya, kalau melihat ayat selanjutnya, itulah gitu ya, supaya tidak penasaran. Jadi inilah gambaran. Makanya kalau bapak ibu punya rezeki dan anak yang kelihatannya bakal jadi anak yang soleh, udahlah, kalau punya biaya jangan nanti segera dipesantrenkan. Tapi pesantren yang sesungguhnya ya, jangan pesantrenan gitu kan. Nanti ujung-ujungnya santri-santrian, itu masalahnya. Tak enak gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakati Bapak Ibu, gimana kalau ketika kita membaca Al-Quran kita baca ya bergiliran, yang kedua kita terjemahkan, yang ketiga kita tajwidnya. Mungkin ada sebagian yang mungkin belum memahami tajwid kan, karena bacaan Al-Quran insya Allah apapun bacaannya berpahala, tapi lebih berpahala lagi, lebih utama lagi ketika membaca dengan tajwidnya kan begitu. Walaupun saya bukan qori atau ahli dalam bidang baca Al-Quran, tapi tak ada salahnya kita baca bergiliran. Kita mulai dari basmalah dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang pertama alif lam. Ada yang mungkin sudah ada yang menguasai lam apa ini? Alif lam syamsiyah. Syamsiyah itu biasanya alif lamnya ada tasjidnya. Kalau Qamariyah itu biasanya alif lamnya ada sukun. Begitu aja untuk sementara. Seperti misalnya wabil, ini alif lam
Mohon maaf, wabil alif lam Komaria. Kalau waminan alif lam Samsiah. Jadi malam ini kita dapat dua. Alif lam ada tasydidnya berarti alif lam Samsiah. Alif lam yang ada sukunya berarti alif lam Komaria. Itu aja. Coba satu lagi. Waminan nasi mai nun mati menghadapi, iya, kira-kira disebut apa Pak? Idgham biguna, gitu ya. Ini nun mati hukumnya ada 4, ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Izhar disebut izhar halki nama lainnya. Idgham terbagi 2, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Iqlab ada 1 hurufnya yaitu ba, dan yang terakhir adalah ikhfa, hurufnya ada 15. Totalnya adalah 28 huruf hijaiyah. Iya, silakan aja jumlahkan 6 tambah 6 tambah 1 tambah 15, gitu ya. Nah sampai sini aja lah kita membahas tentang tajwidnya saja. Jadi malam ini kita dapat 2. Pertama alif lam Komariyah, alif lam Samsiah, dan idgham bi guna, gitu ya. Apa itu idgham bi guna? Yaitu perlu waktu juga untuk menjelaskannya, gitu ya. Ini hanya sepintas saja. Baik, sekarang kita terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang, yaqulu, berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhirat. Apa jawaban Allah? Wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minin, beriman. Ada yang ngomong iman sama Allah, tapi Allah membantah, mereka tidak beriman. Itulah karakter daripada orang-orang yang munafik. Nah gitu ya. Jadi orang munafik itu adalah menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Hatinya dia kafir, tapi ngomongnya dia iman. Nah, itu adalah orang munafik. Begitu penjelasannya. Nah sekarang sebelum kita kepada tafsir Al-Quran, karena ini menjelaskan tentang munafik, kita harus tahu dulu apa itu ciri orang-orang munafik. Yang pertama, munafik asal kata dari nifak, dari nafako, artinya pura-pura, dari tafiko. Tafiko itu salah satu lubang tikus yang besar. Lubang tikus itu ada 2, gitu ya. Tikus biasanya kalau lubangnya ada 2, berarti ya orang munafik itu biasanya bermuka 2. Ada orang yang bermuka 2, ada orang yang cari muka. Beda ya. Kalau munafik itu kelebihan muka, kalau yang cari muka berarti dia nggak punya muka, kan begitu ya. Kalau cari muka itu penjilat. Kalau bermuka 2 itu munafik, kan gitu ya. Bagaimana ciri-ciri orang munafik? Nah di sini ada 4 daripada ciri-ciri munafik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arbaun man kuna fihi kana munafiqan. Ada 4 orang yang bisa dikatakan munafik. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila berkata dia bohong. Bapak Ibu pernah berbohong? Munafik tuh. Gitu aja pokoknya. Mohon maaf. Karena kata Nabi cirinya begitu. Idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji dia ingkar. Bapak Ibu pernah berjanji terus diingkari? Nah, munafik juga. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Wa in khosoma fajara. Apabila berselisih dia zalim. Gitu ya. Apabila berselisih dia zalim. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Dipercaya dalam pengertian ya diberi kepercayaan, diberi pekerjaan tapi menyia-nyiakannya. Nah itu munafik, gitu aja teman. Ini bahasa kasarnya, bahasa hitam putihnya ya. Nanti kita urai lagi. Ditambah lagi dengan dengan hadis Ibnu Mas'ud, ciri munafik yang selanjutnya adalah walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafa anha illa minna illa munafiqan walaqad kana rajulu yu'maru bihi. Mohon maaf, ciri munafik yang kelima adalah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Sini aja ya.
ra'aituna sungguhnya kami melihat wa ma yatakhallafu orang yang tinggal anha dari sholat berjamaah. Nah gitu ya. Illa munafikun, kecuali orang munafik. Jadi kata Nabi, aku tak pernah lihat orang yang sholat berjamaah kecuali orang munafik. Berarti yang kita berjamaah itu adalah orang munafik. Itu yang kelima. Bapak Ibu pernah tidak sholat berjamaah? Pernah tidak sholat berjamaah? Munafik itu berarti ya. Nah gitu ya. Itu aja lah pokoknya. Untuk sementara ya. Yang keenam, orang yang munafik itu adalah ini terdapat dalam Fathul Bari juz ketiga halaman 365. Kafa alaman ala nifaq ayyakuna rajul jaral masjid la yaru fihi. Cukuplah dikatakan sebagai orang munafik seorang laki-laki atau seorang manusia yang bertetanggaan dengan masjid tapi dia tak pernah lihat dia ada di masjid, gitu maksudnya. Jadi aku muslim, aku beriman, dekat ke masjid tapi tak pernah terlihat di masjid. Nah, gitu. Bagaimana hukum dekat itu? 40 atap rumah ke barat, 40 atap ke timur, 40 atap ke selatan, 40 atap ke utara, itu dekat namanya. Dari sini ke sana ada nggak 40 atap rumah Pak? Ada nggak 40 ke sana? Kurang ya? Berarti itu tetangga masjid semua tuh berarti. Kalau tak ke masjid, tak pernah ke masjid, nah ini masalahnya ya. Mungkin masjid sana, masjid gaib di sana gitu ya. Kalau tak pernah ke masjid, terus masuk ya ke masjid, mana-mana di Ustaz. Itu tanya ke admin kalau itu. Ya kan itu istilahnya mau mengajak juga ya. Jadi ikut gabung nanti lama-lama hadir terus. Ini perlu diramu lagi ya, mohon maaf. Jadi saya hanya hanya mengatakan ciri-cirinya dulu lah. Gitu ya. Jadi kita jangan dulu memponis ya. Karena kan ini kan tafsir, prosesnya masih lama nih penjelasannya gitu ya. Cuma saya pingin mengurutkan dulu lah ciri-ciri munafik itu seperti apa gitu. Nah gitu. Jadi yang keenam, orang yang tetangga masjid tapi tak pernah terlihat di masjid, kecuali ketika meninggal. Nah itu baru dia ada di masjid ya. Nah gitu. Sehari-harinya lewat gitu ya. Bahkan karpet pernah nyapa. Oi om, mau kemana om? Sholat om. Dia lewat aja. Giliran meninggal dia tampil di depan ya. Orang yang lain pada berdiri, dia malah tergeletak gitu ya, tidur-tiduran kan ya. Nah, saking kesannya kan karpet ngomong, om kemana aja, tumben baru ke masjid sekarang kan gitu ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi ini hanya sekedar pembatasan saja gitu ya, bukan kita harus memvonis. Nanti kita coba perjelas lagi gitu ya, bagaimana sifat-sifat orang munafik. Yang jelas tetangga masjid yang tak terlihat di masjid itu salah satu daripada ciri-ciri munafik. Ya seperti halnya Bapak pernah berbohong kan, munafik itu pernah ingkar janji kan, munafik itu kan begitu ya. Ibaratnya gitulah. Yang ketujuh, inna akhwata ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alim lisan. Kata Nabi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-143. Kata Nabi, beliau bersabda begini, aku paling takut gitu ya kepada umatku ketika bertemu dengan seseorang yang pandai bersilat lidah. Banyak ngomong, itulah istilahnya. Kejanggalan, dilaksanakan nggak, ngomong aja terus. Dia ngomong, ya seperti itulah bahasanya. Orang ada program, wah banyak musuh, begini, jangan begitu, gini. Oh banyak protes lah istilahnya. Pas giliran kerja nggak ada, gitu. Itu namanya omong-omong. Nah jadi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Gitu. Aku sangat takut sekali di kalangan umatku ada orang yang pandai bersilat lidah. Ya. Pokoknya banyak aja ngelesnya. Gitu. Banyak ngeles lah istilahnya, kayak bajai gitu ya. Gitu. Jadi dia tak mau kalah gitu. Jadi merasa benar tapi tidak benar dalam merasa gitu ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik.
Itu nomor berapa ya Ustaz? Nomor 7. Yang terakhir, ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan munafik, orang-orang munafik zaman sekarang jauh lebih jelek daripada munafik zaman Nabi. Apa alasannya? Pertama, mereka tak segan-segan sumpah palsu. Banyak kan di antara kita, demi Allah, padahal bohong. Ya Allah luar biasa dosa itu. Itu sumpah palsu, itu dosa besar sekali itu. Dosa besar peringkat 3 kalau masalah. Jadi ya, jangan sembarangan mengucapkan demi Allah. Bapak Ibu mengucapkan demi Allah bohong, itu kewajibannya 3. Ini salah satu. Pertama, membebaskan budak. Ya. Yang kedua, kalau tak mampu puasa kifarat 3 hari berturut-turut. 1 hari, 2 hari, hari ketiganya tidak puasa, balik lagi hari ke-1. Pokoknya 3 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup puasa 3 hari berturut-turut, harus memberikan makanan kepada fakir miskin selama 3 hari. Saking beratnya kita bersumpah. Dia memakai kalimat demi Allah, wallahi, billahi, tauhid dan sebagainya. Jadi jangan sembarangan lah mengucapkan sumpah demi Allah. Kalau demi yang lain silakan aja lah. Demi setan, demi silakan aja. Kalau bagian ngapain juga ya sumpah demi dia gitu ya. Nah itu. Baik, itu yang pertama. Munafik yang sekarang jauh lebih dahsyat daripada munafik zaman dulu. Yang kedua, mereka bergembira ketika Islam pecah belah. Jadi ketika Islam saling menyerang, Islam saling pecah belah, mereka merasa bangga, merasa senang. Itu adalah benar-benar munafiknya minta ampun lah pokoknya. Wa'tasimu bihablillah itu jelas-jelas mengingkari ayat supaya kita umat Islam itu al-muslim akhul muslim faslihu baina akhwaikum, bahwa muslim dengan muslim itu adalah saudara. Ketika pecah, dia malah provokatornya, dia malah gembira, dia malah mendukung. Itu munafik, lebih munafik kata ulama-ulama mutaqaddimin. Yang ketiga, sering menyakiti hati Nabi. Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Banyak kan yang sering menyakiti Nabi, sedikit-sedikit Nabi. Kenapa poligami Nabi juga? Sunnah Rasul poligami. Padahal itu nyakitin Nabi loh sebetulnya. Bukan sunnah Rasul. Cuma Nabi ketika masa hidupnya, ketika nikah dengan Siti Khadijah, Nabi tak pernah nikah sama sekali. Kecuali ketika Siti Khadijah meninggal, barulah Islam berkembang, terjadi peperangan, banyak janda-janda, bukan janda muda ya, banyak janda-janda tua yang terlantar. Ya itu kan kedermawanan Nabi menikahi para istrinya kan gitu. Saya yakin bapak-bapak kalau disuruh menikahi janda tua, saya yakin pada tak mau semuanya. Saya yakin sekali. Gitu ya. Ya. Nah itu udah lain lagi ceritanya tuh. Saya bilangnya janda tua, masalah kaya atau tidak saya tak tahu gitu. Nah itu ya. Dan banyak sekali munafik-munafik zaman sekarang yang melebihi munafiknya, seperti mengolok-olok Islam. Ada yang bilang katanya nyanyian lebih merdu daripada azan. Ada yang ngomong gitu. Ada yang bilang tokohku udah memenuhi syarat Nabi. Itu lebih munafik lebih, ya Allah ya Rabbi. Ya, sembarangan betul ngomong. Ya. Gitu ya. Itulah banyak sekali. Dan kemarin saya sempat baca WA juga, ada yang bilang katanya apa? Haji tidak wajib ya? Nah. Kalau kita punya keyakinan bahwa haji tidak wajib, mohon maaf, bunyanul Islam khamsatun. Kan gitu. Antara syahada an la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajju man istata'a ilaihi sabila. Kan begitu. Islam itu didirikan 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak mengakui kewajiban salah satu apa tuh? Saya nggak bisa mengucapkan. Itu yang pertama. Jadi kalau punya keyakinan haji tidak wajib, dah kena tuh hukum menghina Islam gitu ya. Yang kedua, itu keyakinan ya. Masalah pelaksanaan beda lagi. Sholat itu wajibnya wajib mutlak. Wajib mutlak itu adalah wajib yang tidak ada alasan apapun, mau sakit mau tidak, selagi ruh dalam jasad masih ada, wajib sholat, begitu kan? Tidak mampu diri duduk, tidak mampu duduk sambil
berbaring, tidak bisa berbaring sambil isyarat, tidak bisa isyarat dengan hati, tidak bisa hati disolatkan gitu ya. Tapi kalau haji dan zakat itu wajib muqayyad. Wajib muqayyad itu wajib tergantung. Kalau haji istato'a, kalau zakat itu hisab dan haul, kan gitu. Zakat mal itu wajib kalau kita haul 1 tahun. Ibu punya perhiasan ukuran 85 gram. Memilikinya belum sempat 1 tahun, baru 6 bulan. Tidak wajib zakat karena belum 1 tahun. Ibu punya emas 20 gram, walaupun sudah bertahun-tahun tak wajib zakat. Tapi ketika emas kita sudah lebih dari 1 tahun dan haul, maka wajib zakat, kan gitu. Haji, keyakinan akidah kita haji itu wajib. Tapi kalau istato'a, kan gitu. Kan di ayatnya kalau nggak salah gitu ya. Ya Pak Haji ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istato'a. Udah jelas bagi orang yang mampu, kan begitu. Jadi bagi orang yang mampu ke Eropa mampu, ke Amerika mampu, tapi ke Mekah tak mampu, nah itu berarti dosa, kan begitu. Tapi boro-boro ke Amerika, boro-boro ke Mekah, ke Singapura aja susah, nah itu belum wajib. Nah belum kita kamu mikir, nah itu baru belum wajib. Tapi jangan diyakini haji tidak wajib, jangan, karena haji termasuk rukun Islam. Ada alasannya karena misalnya kalangan haji, karena haji masa tunggunya lama. Jangan gara-gara masa tunggu lama terus kita berkeyakinan haji tidak wajib, tidak bisa, karena haji tetap rukun Islam, gitu maksudnya. Adapun masalahnya ketika kita tidak mampu dan panjangnya masa tunggu masih lama, itu ya bukan kemampuan kita, berarti kita tidak istitoah, tidak mampu. Dan saya pun sebetulnya agak kurang agak dilematis ya Pak ya masalah talangan haji. Talangan haji ada bunganya nggak, saya ingin tanya yang pernah biaya haji. Ada. Nah itulah masalahnya. Nabi pernah bersabda begini, kullu qardin zaro naf'an fahuwa riba, itu kata Nabi. Tiap-tiap pinjaman yang ngambil manfaatnya dia itu riba. Contoh, saya gadai motor sama Pak Dirman. Pak Dirman, saya gadai motor nih 1 juta, simpanlah motor. Dia ngambil manfaatnya, dipakai jalan-jalan, itu riba, Pak Dirman. Karena kita kan akadnya cuma apa? Cuma pinjam, bukan sewa, ya. Pinjam dengan sewa beda kan? Nah gitu. Atau misalnya Pak Haji minjemin uang, bukan minjemin uang, ada petani gadai kebun ke Pak Haji, kasihlah 1 M misalnya, jarak 1 tahun. Selama 1 tahun Pak Haji garap lahannya sambil berbuah, dijual segala macam, riba tuh. Karena akadnya meminjam bukan menyewa, kecuali menyewa akadnya. Nah, gitu. Berarti kami semua yang berangkat waktu itu pakai talangan. Ya Allah haram kalau masalah itu, saya tak tahu saja. Karena kan pemerintah yang buat program itu. Itulah masalahnya. Mohon maaf, yang mengelola haji ini banyak yang agak ceroboh dalam hukum Islam, itu aja pokoknya. Namanya dulu ujro, Ustaz, bukan bunga. Ya intinya gini, kullu qardin zaro naf'an fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman dan ngambil manfaatnya, maka itu riba. Contoh, saya misalnya minjemin uang 2.000 misalnya, terus menggadaikan rumahnya, terus saya tempatin, saya berarti ngambil manfaat kan? Itu riba, karena ngambil manfaat. Hukum dasarnya begitu. 211.000 yang mengadakan. Ya Allah, saya bukan punya kemampuan untuk memberikan ya karena bukan ahli fatwa lah istilahnya. Karena itu kemarin ujro, kita udah tanyakan semua para pengumat itu nanya semua. Banyak Ustaz. Ya kalau ad-darurul wa darurun, ketika melaksanakan kewajiban skema hukumnya tunggal cuma lewat pemerintah, dan pemerintah misalnya
skemanya talang haji, ya itu seperti darurat gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak darurat amat karena kita bisa kan cash kan, gitu kan, bisa cash kan. Kira-kira ada kemampuan cash nggak? Kenapa harus pakai dana talangan haji? Waktu itu memang kayak terjadi lah talangan haji. Nah makanya saya tanya, talangan haji ada sisi manfaatnya? Kalau ada sisi manfaat, ya itu maksudnya kata Nabi, bahwa riba, maka itu termasuk riba. Tapi jangan menghalangi apa ya, gara-gara kondisinya demikian kita jadi nggak punya semangat untuk naik haji, nggak seperti itu juga. Karena tetap kita disuruh ikhtiar dalam memaksimalkan ibadah. Tapi jangan sampai gara-gara kita memaksakan diri nabung untuk haji, sampai anak isi tak makan, tak cukup makan, kurang gizi, itu jadi zolim masalahnya. Gitu. Karena jauh lebih wajib menafkahi anak istri daripada nabung untuk ongkos haji. Mohon maaf. Ingat, haji itu istatlah kalau mampu. Dan mampunya bukan hanya sekedar finansial, juga kesehatan, juga skemanya, sistemnya dan sebagainya. Karena waktunya sebentar lagi, barang ini jadi pertanyaan aja, silakan. Insya nanti kita lanjutkan 2 menit ke depan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit lagi gitu maksudnya. Gimana Pak, Ibu? Ya. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjut tafsir lagi. Jadi di Al-Baqarah ayat 8 Allah menjelaskan bahwa ada sebagian manusia, coba lihat terjemahannya pasti sebagian, karena minnya min litabid, ini namanya min litabaid, litabaid. Jadi artinya min sebagian. Jadi bukan seluruh manusia, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia. Terjemahannya pasti pakai sebagian. Walaupun kalimat sebagian bahwa itu tak ada. Ya. Ya di antara atau sebagian, di antara itu hampir sama dengan sebagian. Pasti kalimatnya begitu, nggak mungkin seluruhnya. Jadi kata Allah memberikan informasi kepada Rasulullah, hai Muhammad SAW, kalau mungkin demikian ya, ada orang yang ngomong amanah billah, aku ini beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Kalau di Al-Quran teks amanah billah dan wabil yaumil akhir itu sering kita temui ya. Jarang amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, jarang kan? Biasanya amanah billah dan wabil yaumil akhir. Amanah billah itu bentuk daripada ketauhidan kita, iman kepada Allah. Wabil yaumil akhir itu bentuk keyakinan kita untuk masa depan, yaitu hari akhirat. Maksudnya adalah hidup bukan hari ini saja Pak, tapi akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Begitu maksudnya. Tapi ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan. Yang jelas Al-Baqarah ayat 8 ini menjelaskan salah satu sifat orang munafik. Dia ngomong ke Nabi iman kepada Allah, padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin. Hati-hati Muhammad SAW, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu sudah memenuhi kriteria, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal ibadah buat kita dan bekal kita nanti di akhirat sebagai pundi-pundi amal kita, kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.